Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arti Putri dengan NIM 2230711023 semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan kebijakan anti korupsi di Indonesia dengan di Singapura. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang didapatkan merugikan orang lain atau merugikan negara. Definisi korupsi berdasarkan KBBI yaitu penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Apa sih korupsi itu? Korupsi menurut Asian Development Bank yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan. Contoh kasus korupsi yang saya temukan baru-baru ini yaitu kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah. Kasus tersebut juga menjadi sorotan publik. Di antaranya nilai kerusakan lingkungan terdiri dari 3 jenis. Pertama, kerugian ekologi sebesar 183,7 triliun. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan terbesar 74,4 triliun. Ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai 12,1 triliun. Saya akan membandingkan dua negara yaitu di Indonesia dan Singapura. Yang pertama ada politik pembentukan di Indonesia. Korupsi di Indonesia telah ada sejak era Presiden Soekarno dengan upaya pemberantasan mulai secara yuridis pada tahun 1957 melalui peraturan penguasaan militer nomor PRT-PM-06-1957. Berbagai peraturan dan lembaga anti korupsi dibentuk seperti Bapekan, Panitia Red Voting, Aparatur Negara hingga Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Namun, upaya tersebut tidak efektif karena kurangnya payung hukum yang kuat, tekanan politik, dan tidak tersentuhnya kroni-kroni pejabat. Pada era Presiden Habibie, lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan pembentukan lembaga anti korupsi yakni KPK. KPK dibentuk untuk memberantas korupsi secara profesional dan berkesinambungan, bersifat independen dan tidak terpengaruh tekanan pihak manapun. KPK bekerja berdasarkan 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Yang kedua ada pembentukan politik pembentukan Singapura. CPIB Singapura didirikan pada September 1952 oleh pemerintah kolonial untuk menggantikan divisi anti korupsi Departemen Investigasi Kejahatan dengan tujuan mengontrol dan mencegah korupsi. Namun, CPIB awalnya tidak efektif karena keterbatasan investigasi dan kurangnya kerangka legislatif yang andal, sehingga korupsi tetap merajalela selama penjajahan Inggris. Setelah Singapura merdeka pada tahun 1959, pemerintah yang dipimpin oleh People Action Party melakukan reformasi besar pada CPIB dengan dibentuknya Prevention of Corruption Act pada 17 Juni 1960.
KPK anti korupsi diperkuat dan hukuman untuk korupsi diperberat. Undang-undang ini memberi CPIB wewenang luas untuk melakukan investigasi, penangkapan serta akses ke akun keuangan yang tempat pencarian bukti, sehingga meningkatkan efektivitas CPIB dalam memberantas korupsi. KPK Indonesia memiliki tugas utama, yaitu berkoordinasi dan supervisi dengan instansi lain yang berwenang memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, menjalankan fungsi preventif untuk mencegah korupsi, serta memonitor penyelenggaraan pemerintah. Untuk fungsi koordinasi, KPK berwenang mengkoordinasi penyidikan dan penuntutan korupsi, penetapan sistem pelaporan, meminta informasi dari lembaga lain, melaksanakan dengan pendapat dengan instansi terkait, dan meminta laporan dari lembaga yang terkait dengan pencegahan korupsi. Dengan CPIB Singapura diatur oleh Prevention of Corruption Act 1960 yang direvisi pada tahun 1993. PCA memberikan CPIB dua kewenangan utama, yaitu Power of Arrest dan Power of Investigation. Power of Arrest memungkinkan direktur dan penyelidikan CPIB melakukan penangkapan terhadap tersangka korupsi, baik dengan atau tanpa surat perintah jika informasi cukup. Power of Investigation memungkinkan CPIB menyelidiki kejahatan berdasarkan Section 165 atau Section 231 sehingga 215 dari Penal Code of Singapore dengan persetujuan jaksa penuntut umum. Penyelidikan meliputi mendapatkan catatan bank, informasi, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan izin jaksa penuntut umum. Kesimpulannya yaitu di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi telah dimulai sejak masa Presiden Soekarno dengan berbagai peraturan dan lembaga yang dibentuk. Namun, usaha ini seringkali tidak efektif karena kurangnya payung hukum yang kuat. Interpretasi politik reformasi besar terjadi dengan pembentukan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pada masa Presiden Habibie, KPK dibentuk sebagai lembaga independen dengan tugas utama berkoordinasi, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Sementara itu, di Singapura, CPIB didirikan pada tahun 1952 oleh pemerintahan kolonial. Namun, awalnya tidak efektif karena keterbatasan dalam investigasi dan kurangnya kerangka legislatif anti korupsi yang andal. Setelah kemerdekaan pada tahun 1959, pemerintah Singapura memperkuat CPIB melakukan Prevention of Corruption Act tahun 1960 yang kemudian direvisi pada tahun 1993. PCA memberikan CPIB kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penyelidikan secara efektif, termasuk akses ke akun keuangan dan izin melakukan penggeledahan serta penyitaan dengan persetujuan jaksa penuntut umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.